Seorang ilmuwan bertanya kepada Ustadz tentang ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Selamat pagi Pak Ustadz, terima kasih telah datang. Iya, sama-sama, terima kasih telah diundang. Saya sengaja mengundang Pak Ustadz untuk berdiskusi mengenai ilmu pengetahuan dari sisi Al-Quran. Saya mengenal Pak Ustadz sebelumnya dari video debat Pak Ustadz dengan seorang ateis. Di situ Pak Ustadz menjelaskan dengan sangat baik, jadi saya begitu tertarik untuk berdiskusi dengan Pak Ustadz dari sudut pandang saya sebagai ilmuwan. Saya memilih tempat ini karena tempat ini santai dan sangat nyaman buat kita berdiskusi. Benarkah itu? Saya tak pernah merasa menang atau kalah dalam berdebat. Saya hanya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan dari sumber Al-Quran dan memang anak muda itu sangat kritis sekali, dia sangat cerdas. Mengenai diskusi kali ini, apa yang kamu ingin tanyakan nak? Dengan seizin Allah, semoga saya bisa menjawabnya. Pertama-tama saya ingin bertanya, benarkah Al-Quran itu sumber pengetahuan bagi manusia? Iya benar, dalam Islam Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang paling utama dan paling benar bagi manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung hukum-hukum, kisah-kisah, peringatan-peringatan, dan petunjuk-petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu, bagaimana dengan ilmu pengetahuan lainnya yang berasal dari hasil penelitian dan pengamatan manusia? Ilmu pengetahuan lainnya juga penting dan bermanfaat bagi manusia. Namun, ilmu pengetahuan lainnya tidak bisa menyelisihi atau menentang Al-Quran. Jika ada ilmu pengetahuan lainnya yang tampak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu berarti ada kesalahan atau kekurangan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu pengetahuan lainnya harus selalu diuji dan dikritisi dengan Al-Quran sebagai acuan dan ukuran kebenarannya. Jadi, Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang mutlak dan ilmu pengetahuan lainnya adalah sumber pengetahuan yang relatif. Betul sekali nak, saya meyakini Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang mutlak karena berasal dari Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Ilmu pengetahuan lainnya adalah sumber pengetahuan yang relatif karena berasal dari manusia yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap rendah hati dan bersedia belajar dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan lainnya. Kita juga harus selalu memohon petunjuk dan bimbingan Allah agar kita tidak tersesat dalam mencari kebenaran. Sedikit melebar Pak Ustadz, sekarang saya ingin bertanya tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Apakah Al-Quran sudah mencakup semua teori ilmu pengetahuan yang ada? Pertanyaan Anda sangat menarik. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran mengandung banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Bisa berikan saya beberapa contoh Ustadz? Tentu saja, misalnya, dalam surat Sad ayat 292, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabaru ayatihi waliyatazakara ulul albab. Artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, agar mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah dan hikmah. Al-Quran mengajak kita untuk memperhatikan, merenungkan, dan mempelajari ayat-ayatnya dengan akal dan fikiran. Al-Quran juga mengandung banyak rahasia dan mukjizat yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Apa contoh rahasia dan mukjizat Al-Quran yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, Ustadz? Ada banyak sekali contohnya, misalnya, dalam surat Al-Anbiya ayat 303, Allah berfirman, Awal lem yaralazina kafaru anas samawati wal arda kanataratkan fafataknahuma, wajalna minal maikulasyain hai, afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah menyebutkan teori Big Bang yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Al-Quran juga telah menyebutkan bahwa air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Ini adalah sesuatu yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Itu sangat luar biasa. Saya semakin kagum dengan Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ustadz, saya tertarik dengan cara menguji dan mengkritisi ilmu pengetahuan lainnya dengan Al-Quran. Bagaimana caranya?
Cara menguji dan mengkritisi ilmu pengetahuan lainnya dengan Al-Quran adalah dengan membandingkan antara apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan lainnya dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jika ada kesesuaian atau keselarasan antara keduanya, maka itu berarti ilmu pengetahuan lainnya telah sesuai dengan Al-Quran. Jika ada perbedaan atau pertentangan antara keduanya, maka itu berarti ilmu pengetahuan lainnya perlu direvisi atau dikoreksi dengan Al-Quran. Apa contoh ilmu pengetahuan lainnya yang sejalan dengan Al-Quran, Ustadz? Contoh ilmu pengetahuan lainnya yang sejalan dengan Al-Quran adalah ilmu astronomi. Ilmu astronomi mempelajari tentang benda-benda langit dan fenomena-fenomena yang terjadi di luar angkasa. Ilmu astronomi telah menemukan banyak fakta dan bukti yang sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Dalam surat Al-An'am ayat 97, Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil bari wal bahr, qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun." Artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu, supaya kamu dengannya mendapat petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami, bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk bagi manusia dalam berbagai hal, seperti menentukan arah, waktu, musim, dan sebagainya. Ilmu astronomi telah membuktikan bahwa bintang-bintang memiliki fungsi-fungsi tersebut. Sebaliknya, adakah contoh ilmu pengetahuan lainnya yang tampak bertentangan dengan Al-Quran, Ustadz? Ilmu pengetahuan lainnya yang tampak bertentangan dengan Al-Quran adalah teori evolusi. Teori evolusi mengatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup seperti kera atau monyet. Teori evolusi juga mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Allah, melainkan hasil dari proses seleksi alam yang berlangsung selama jutaan tahun. Padahal, Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Al-Quran juga telah menegaskan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi yang diberi akal dan fitrah. Misalnya, dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, Allah berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalim min hamaim masnun, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fakapetik terbalik ulahu sajidin." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, yang berasal dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu bersujud kepadanya." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan cara yang sangat istimewa dan unik. Allah telah meniupkan ruhnya ke dalam manusia, yang membuat manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Allah juga telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada manusia, yang menunjukkan kedudukan dan kehormatan manusia di sisinya. Itu sangat menakjubkan. Saya semakin yakin bahwa Al-Quran adalah sumber pengetahuan yang paling benar dan paling mutlak. Terima kasih banyak, Ustadz, atas penjelasan Anda. Saya berharap bisa belajar lebih banyak lagi tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Sama-sama, saya senang bisa berbagi ilmu dengan Anda. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan iman yang kuat. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan dari saya.